Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnatika Suraya, absen 10 dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang kaya yang memiliki harta melimpah ruah dan peternakan yang sangat banyak. Nabi Ayub hidup dengan makmur dan sejahtera. Kehidupan Nabi Ayub dipenuhi dengan kesenangan, tetapi di balik itu Nabi Ayub pun tetap tekun untuk beribadah. Beliau gemar untuk memberi kebaikan kepada orang lain dan menolong orang lain. Dengan perbuatannya itu, dia banyak orang yang memuji dia, bahkan malaikat pun memujinya. Hal itu pun membuat iblis menjadi iri dan dengki. Ada niatan jahat iblis untuk Nabi Ayub agar Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis pun mencoba menggoda Nabi Ayub, tetapi hal itu pun gagal. Lalu iblis dan pembantunya itu mencoba menggoda keimanan Nabi Ayub. Dibakarnya semua lahan, perkebunan, peternakan, dan harta Nabi Ayub hingga semuanya habis, tidak ada sisa satupun. Lalu Nabi Ayub pun masih sabar dalam menghadapinya. Iblis pun masih tetap gencar untuk merobohkan keimanan dari Nabi Ayub. Dia pun mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumahnya. Lalu iblis pun menggoyangkan rumah Nabi Ayub hingga rumah tersebut roboh dan menimpa putra dan putrinya. Dan putra dan putri Nabi Ayub pun meninggal dunia. Di kesedihan Nabi Ayub itu, Nabi Ayub dan istrinya masih tetap sabar dan ikhlas untuk menerima cobaan itu. Cobaan selanjutnya adalah iblis menaburkan penyakit kepada Nabi Ayub, yaitu semacam penyakit kulit yang mengeluarkan nanah dan bau. Banyak orang yang menjauhinya agar tidak tertular oleh penyakit Nabi Ayub tersebut, karena penyakit Nabi Ayub itu memanglah sangat menjijikan. Lalu para warga pun meminta untuk Nabi Ayub untuk pergi dari rumahnya itu, dari kawasan itu. Lalu Nabi Ayub dan Rahma pun pergi jauh ke tempat yang tidak ada orang. Pada suatu hari, Rahma pun ingin membeli makanan keluar. Tetapi ternyata di saat itu pun Nabi Ayub sangat meminta bantuannya. Dipanggilnya Rahma, tetapi Rahma pun tidak menyaut. Lalu terbesit di dalam benak Nabi Ayub bahwa Rahma pun pergi untuk meninggalkan Nabi Ayub. Lalu Nabi Ayub pun bersumpah untuk memukul Rahma 100 kali saat Rahma pun datang. Lalu Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Setelah berdoa kepada Allah, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Lalu muncullah sebuah air jernih dari bawah tanah. Setelah itu Nabi Ayub pun membersihkan diri dengan air itu, dan kemudian kulit Nabi Ayub pun menjadi sembuh dan kembali menjadi normal kembali. Lalu tidak lama kemudian Rahma pun pulang. Di saat Rahma pulang, dia pun terkejut melihat suaminya telah sembuh dari penyakitnya. Rahma pun meminta maaf kepada Nabi Ayub bahwa
sebenarnya dia itu hampir kehilangan kesabaran untuk merawat Nabi Ayub. Lalu permintaan maaf dari Rahma pun diterima oleh Nabi Ayub, dan Nabi Ayub pun menceritakan yang sebenarnya bahwa Nabi Ayub akan memukul Rahma sebanyak 100 kali. Nabi Ayub pun bingung karena betapa setianya Rahma untuk menjaga dan merawat Nabi Ayub. Dia pun tidak tega untuk memukul Rahma. Lalu Allah pun memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil 100 helai rumput, lalu mengikatnya dan memukulkannya ke punggung Rahma dengan pelan. Rahma pun tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah Nabi Ayub menjalankan perintah dari Allah, Nabi Ayub dan Rahma pun pergi kembali ke tempat tinggalnya dulu. Setelah Nabi Ayub sembuh, tidak ada lagi orang yang menjauhi Nabi Ayub. Nabi Ayub pun kini telah kembali seperti sedia kala. Bahkan Allah pun, karena kesabarannya itu, Allah pun mengaruniakan harta lagi kepada Nabi Ayub. Jadi intinya, kita harus sabar dalam cobaan seberat apapun itu. Kita harus sabar, ikhlas, dan tabah dalam menghadapinya, karena akan ada balasan atau imbalan yang setimpal dari kesabaran kita itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.